ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخوتي في الدين وأخواتي في الله، بارك الله فيكم. الحمد لله الذي bini'matihi tatimmus salihat. Segala pujian hanya untuk Allah yang dengan kenikmatannya semakin menyempurnakan kebaikan demi kebaikan. Maka sebagai bentuk at-tahadduts bin ni'mah, satu dari rukun-rukun syukur setelah kita meyakini seluruh kenikmatan hanya datang dari sisi Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu kenikmatan yang ada pada diri kalian. Kalau ikhwah yang belajar bahasa Arab, maka nikmah di sini datang dalam bentuk nakirah, dalam redaksi kalimat negatif. Fama bikum min ni'matin, maka di sini memberikan faedah umum. An-nakiratu fi siyaqin nafyi aw an-nahyi aw asy-syarti aw al-istifham dallat 'ala umum. Fama bikum min ni'matin, tidak ada satu nikmat apapun. Nikmat sehat, nikmat aman di saat di negeri kaum muslimin dilanda perang, nikmat makan dan minum. Man asbaha mu'afan fi jasadihi, di pagi hari dalam keadaan diberikan keamanan fisiknya, ya, ini adalah nikmat yang besar. Atau nikmat agama, Allah Jalla wa Ala berikan taufik kepada kita untuk dimudahkan mempelajari agama yang agung ini, kemudian mengamalkannya dalam keadaan penuh dengan keamanan. Maka semua nikmat ini hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita membincangkan di antara rukun syukur yang berikutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Rabbmu, perbincangkanlah. Di antara sifat orang-orang yang beriman, menampakkan kelapangan, kebahagiaan dan menyembunyikan kesempitan. Dia tidak berkeluh kesah, tidak menampakkan berbagai ujian-ujian, walaupun apa yang kita hadapi sesuatu yang berat bagi sebahagian saudara kita. Tapi seorang mukmin senantiasa menampakkan wajah yang periang, rasa syukur,
qanaah, ridha dengan takdir Allah, dan dia senantiasa membincangkan kenikmatan-kenikmatan. Maka di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, Bapak Ibu kaum muslimin, barakallahu fiikum, yaitu Allah Jalla wa Ala mudahkan di dalam pembangunan Masjid Imam Syafi'i. Maka menyempurnakan syukur kita kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah hingga dia mampu berterima kasih kepada manusia. Maka nikmat ini ada sebab, ada wasilah, ada jalan-jalannya. Maka kami mengucapkan syakarallahu lil jami'. Semoga Allah membalas semua yang menjadi sebab terbangunnya masjid yang semoga berberkah ini, baik waqif ataupun nadir yang memikul amanah untuk menjaga, memelihara, memakmurkan masjid ini. Dan tentu di sana ada orang-orang yang tidak tampak tetapi memiliki andil yang besar, baik dengan doanya, dengan pendapat, usul, ide kreatifnya, dan tentu dengan hartanya. Maka walhamdulillah, ini menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memakmurkan masjid ini, salat berjamaah 5 waktu, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin seperti kajian Islam ilmiah, tahsin dan tajwid Al-Quran untuk anak putra-putri kita di sekitar masjid ini, dan tentu kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Di malam hari ini dengan semata-mata kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, kita akan membaca satu kitab yang sangat berharga, kitab Badlul Masa'i fi Syarhi Risalati fi I'tiqadil Imam Syafi'i. Ya, upaya sungguh-sungguh di dalam mengungkap risalah akidah imam besar, ya, min a'immati al-madahib al-arba'ah. Setelah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, inilah Imam Syafi'i, kemudian murid beliau al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Kitab ini ditulis oleh al-Imam Abul Hasan Ali ibnu Ahmad Al-Hakari dan disyarh oleh Fadilatu Al-Syeikh Al-Ustadz Al-Doktor, ya Profesor Doktor Al-Allamah Abdul Aziz ibnu Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Untuk mengawali majlis kita dan meringkas waktu agar berberkah, maka kita bacakan atau kita sampaikan di pembahasan muqaddimah ini tentang tarjamatul imam, ya, Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdi Yazid ibnu Hashim ibnu al-Muttalib ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kulayb
ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, al-imamu alamul asr, imam di dunia yang disepakati keimamannya, ketakwaan, keilmuan dan kedalaman akal serta kecerdasannya. Nasirul hadis, pembela sunnah, faqihul millah, sosok yang sangat faqih di dalam agama ini. Abu Abdullah Al-Mutallibi Al-Qurashi, ya, beliau adalah sosok yang berjumpa nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari paman Nabi, yaitu Al-Mutallib. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Maka di kesempatan ini, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, tentu kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengenal tentang biografi beliau dan nasab beliau, kemudian rihlah beliau di dalam menuntut ilmu dari Palestina, di negeri Gaza Al-Asqalan beliau dilahirkan, kemudian ibunya membawanya ke Makkah di usia 2 tahun, kemudian beliau belajar di Makkah dan kemudian hijrah ke Madinah, ke negeri Yaman, kemudian ke Kufah, hingga akhirnya beliau mukim di akhir kehidupannya di Mesir dan beliau wafat di Mesir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka di kesempatan ini, ya ikhwatal iman, bagi ikhwah yang membawa kitab, tidak mengapa ya, untuk pertemuan pertama ini ana bawakan beberapa maraji, ya. Di antaranya kita kutip dari kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala karya Al-Imam Al-Dhahabi, ya, pada juz yang ke-10. Dan Al-Imam Al-Dhahabi menulis di dalam kitab beliau As-Siyar ini, memasukkan Al-Imam Syafi'i Abu Abdullah di tabaqah yang ke-10, ya, at-tabaqatu al-ashirah, ya, at-tabaqatu al-ashirah. Nah, beliau lahir di Gaza, ya, satu qaryah, kampung di kota Asqalan di Palestina di tahun 150 Hijriyah. Dan beliau wafat di tahun 204 Hijriyah. Dan beliau dari generasi ke-10 atau dari kalangan murid dari generasi tabi'ut tabi'in. Beliau hidup semasa dengan Sufyan bin Uyainah, hidup semasa dengan Laits bin Sa'ad. Beliau juga berguru kepada Al-Imam Malik, ya, di antara ulama-ulama terkemuka di negeri Hijaz, dan juga beliau mengambil ilmu dari Fudail bin Iyad, ya, dan banyak murid-murid beliau yang terkemuka seperti Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Humaidi, Al-Muzani, dan yang teristimewa adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan dalam kitab ini, Al-Imam Syafi'i, nama lengkap beliau Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman. Anda bacakan ya ikhwan, ya, nanti supaya kita tahu di silsilah keberapa beliau berjumpa nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, siapa nama ayahnya tadi? Idris. Kakeknya
Abbas. Buyutnya Utsman. Kemudian ciknya lagi di atas buyut. Diulang lagi ya. Muhammad ibnu Idris. Siapa ayahnya? Idris. Ibnu Al-Abbas. Ibnu Utsman. Ibnu Syafi'. Nah, di sini perlu dinisbatkan dengan ya kakek dari kakeknya. Syafi'i. Ibnu Sa'ib. Nah, ulangin lagi karena ini bukan nama orang Indonesia jadi agak susah menghafalnya. Nah, Muhammad ibnu Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, Ibnu Syafi', Ibnu Sa'ib, Ibnu Ubaid, Ibnu Abdi Yazid, Ibnu Hashim, Ibnul Muttalib. Nah, di sini pertemuannya. Ya. Ibnul Muttalib, Ibnu Abdi Manaf. Ya. Di atasnya lagi Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib. Kita sampai di Abdul Manaf. Ya. Jadi Abdul Manaf memiliki anak yaitu Al-Muttalib dan Hashim. Ya, siapa anaknya Abdul Manaf? Al-Muttalib dan Hashim. Hashim beliau punya anak, ya. Hashim ya beliau punya anak yaitu Abdul Muttalib. Ya, Hashim disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya dan juga Al-Bidayah wa Nihayah li Ibnu Katsir. Hashim ini menikah dengan Ansariyah dari Bani Najjar. Disebut namanya Salma. Ya, kemudian terlahirlah dari pasangan Abdul Muttalib dan Salma ini seorang bayi yang kita kenal kalau bapak-bapak ikhwah sekalian belajar sejarah, tarikh, misalnya Ar-Rahiqul Maktum atau Mukhtasar Siratul Rasul, ya, di situ disebut siapa gelar dari Abdul Muttalib? Masih ingat? Apa gelarnya? Karena beliau terlahir dalam keadaan masih bayi sudah beruban. Ya. Masih bayi sudah beruban, maka ini menjadi gelar. Apa gelarnya? Syaibah. Abdul Muttalib itu gelarnya Asy-Syaibah. Ini anak dari siapa? Pasangan Abdul Muttalib dan Salma. Kemudian dari Abdul Muttalib lahirlah anak Abdullah. Inilah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi pertemuan beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris dengan Rasulullah sallam yaitu pada silsilah anak Abdul siapa? Manaf. Ya. Nah, Abu Muttalib atau Al-Muttalib, ya, bukan Abdul Muttalib tapi Al-Muttalib, tadi anaknya berapa? Dua. Abdul Manaf siapa? Hashim, punya istri Salma, anaknya Abdullah. Maka Rasulullah dari min dzurriyyati Hashim. Dan Muttalib ini pamannya siapa? Pamannya Abdullah. Ayahnya Rasulullah. Karena dia pamannya Rasulullah, ammu abin Nabi, maka sekaligus menjadi pamannya Nabi. Oleh karenanya digelari Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris dengan gelar
min dzurriyyati ammin nabi. Ini gelar beliau, ya, yaitu keturunan dari paman Nabi. Kenapa? Karena Al-Muttalib adalah paman Abdullah, ayahnya Nabi, sekaligus menjadi pamannya Nabi. Di dalam kitab Hilyatul Auliya diterangkan ketika Hashim, ya, beliau pergi ke Syam dan meninggal di sana, akhirnya Salma dengan putranya Syaibah yang masih kecil itu diajak oleh Al-Muttalib, ya, karena dia tidak lagi memiliki ayah. Kemudian ikutlah. Nah, masyarakat ketika itu Bani Hashim menyangka bahwa Salma ini adalah budaknya Al-Muttalib, maka dia digelari dengan apa? Abdul Muttalib. Padahal tidak, ini adalah ponakannya. Ya, Salma anak dari siapa tadi? Hashim yang telah meninggal di Syam, itu dirawat oleh Al-Muttalib. Nah, dari Al-Muttalib ini belum menikah dengan Syifa. Ya, dari Al-Muttalib ini belum punya anak Hashim, menikah dengan Syifa. Nah, Syifa ini ammatu. Kalau dari saudara bapak, ya, ammun dan amma. Kalau dari saudara ibu, khal dan khalah. Ya. Oleh karena itu dua gelar Muhammad ibn Idris, min dzurriyyati ammin nabi, dan sekaligus min dzurriyyati ammatin nabi. Siapa bibi Nabi? Yaitu istrinya Hashim, putranya Al-Muttalib, yaitu Syifa tadi. Oleh karenanya gelar yang banyak dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab manaqib yang diterangkan, gelar beliau yang ma'ruf itu adalah Al-Mutallibi Al-Qurashi. Al-Mutallibi Al-Qurashi. Tapi tidak Hashim, karena beliau tidak bertemu di nasab ini. Ya, beliau bertemu di nasabnya Al-Muttalib, putranya Abdu Manaf. Nah, bisa dipahami ya ikhwan? Ada yang hafal? Diulangi lagi. Barakallahu fikum. Ada yang mencatat? Mau mengulangi lagi? Silakan. Ayo, kunyahnya dulu. Kunyahnya siapa tadi? Abu Abdullah. Namanya Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Utsman ibnu Syafiq ibnu Sa'ib ibnu Ubay ibnu Abi Yazid ibnu Hashim ibnu Al-Muttalib. Di sini pertemuannya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muttalib putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya dua anak, Muttalib dan Hashim. Ya, Rasulullah sallam min dzurriyyati Hashim punya anak yaitu siapa? Abdul Muttalib. Sebenarnya dia itu bukan hambanya Muttalib, dia bukan budaknya, ya. Tapi karena orang masyarakat menyangka ketika dia dibawa dari Syam, dari kecil tumbuh besar bersama Al-Muttalib, maka dia disangka oleh masyarakat budaknya Al-Muttalib. Sebenarnya tidak. Dan gelar Abdul Muttalib itu yang masyhur di dalam kitab tarikh dengan Syaibah. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya anak Abdullah, dan Rasulullah sallam ya min dzurriyyati ya Hashim min Abdi Manaf. Nah, ikhwatal iman, barakallahu fikum. Beliau lahir di tahun 150 Hijriyah.
sebelum kita lanjutkan ya, membacakan biografi beliau di dalam kitab ini, ada satu faidah yang dibawakan oleh sejumlah ulama ketika kita membacakan biografi dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa di antara ulama-ulama Syafi'iyah memiliki tulisan-tulisan yang menerangkan tentang manaqib beliau ya, banyak, baik dari ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin ya. Saya bacakan sebahagiannya. Misalnya di antaranya adalah Al-Imam Ad-Daruqutni ya, beliau menulis di dalam kitabnya tentang manaqib ya Asy-Syafi'i. Juga Daud Al-Zahiri, beliau punya tulisan tentang manaqib Imam Syafi'i, diberi judul Fadailu Asy-Syafi'i. Al-Imam As-Saji juga beliau menulis tentang manaqib Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ar-Razi, Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far Ar-Razi, beliau punya kitab manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan sejumlah ulama yang sangat banyak ya, dari ulama-ulama mutaqaddimin terdahulu dan ulama-ulama mutaakhirin. Di sini ada tulisan yang sangat bagus dari sejumlah ulama-ulama Syafi'iyah. Ketika kita mempelajari ya biografi beliau, tentu kita harus memahami tentang akidah Al-Imam Syafi'i ini yang paling pokok. Ya, ini yang paling pokok. Nah, diterangkan di sini di antaranya berkata Al-Imam As-Sam'ani ya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fala yanbaghi li ahadin an yansura madhhabahu fil furu'i thumma yarghabu an tariqatihi fi al-usuli. Ini penting ya faedah ini. Ini ulama Syafi'iyah ya, Al-Imam As-Sam'ani. Fala yanbaghi li ahad, tidak sepantasnya bagi siapapun, ayyan sura madhabahu fil furu', tidak sepantasnya bagi siapapun yang membela madhab beliau dalam masalah furu', masalah fiqih. Saya mengatakan saya Syafi'iyah, boleh ya, tetapi kata beliau summa yarghabu an tariqatihi fil usul, kemudian dia membenci jalan beliau dalam akidah. Karena ada sebagian orang, saya mengatakan ya, saya madhabnya Syafi'iyah, tapi akidah saya Asy'ariyah. Nah, dari sisi tarikh sejarah saja ada perkara yang harus dikoreksi di sini. Al-Imam Syafi'i itu pada tahun 150 dan wafat 204 Hijriah. Sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari beliau baru lahir di tahun 260 Hijriah. Tidak mungkin orang yang sudah wafat mengikuti orang yang datang belakangan. Ya, maka tidak tepat kalau kita mengatakan saya bermadhab Syafi'iyah tapi akidah saya Asy'ariyah. Nah, berkata kemudian Al-Imam As-Salmasi Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah juga, beliau wafat di tahun 505 Hijriah. Dalam kitabnya Manazil A'immatil Arba'ah, kedudukan imam-imam madhab, beliau menulis dalam kitabnya, faman qala ana Syafi'i, barang siapa mengatakan saya pengikutnya Imam Syafi'i ya, ana Syafi'i syar'i, saya pengikut Imam Syafi'i dalam masalah fiqih ya, Asy'ari i'tiqad,
dan saya pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah. Qulna lahu, saya katakan kepada orang yang semisal ini, kata beliau, hada minal adadi la bal minal irtidad id lam yakun Syafi'i asy'ariyal i'tiqad. Ini yang harus digarisbawahi. Ini yang berbicara ulama Syafi'iyah, ya. Nah, dan kita sepakat negeri kita termasuk di antara negeri-negeri yang tersebar madhab Syafi'iyah setelah Mesir adalah Asia Tenggara. Sebagaimana madhab Maliki itu tersebar di Afrika, Maghrib, Sudan, Tunis, ya. Sebagaimana madhab Hanafiyah itu tersebar di Kufah, ya, masuk Pakistan, India, negara-negara pecahan Soviet. Kita kalau lihat madhab fikih mereka berbeda jauh dengan madhab Syafi'i. Dan Hambali tersebar di negeri Arab, khususnya Saudi dan sekitarnya, Yaman dan sekitar. Nah, maka beliau katakan, kalau ada orang yang berucap dengan ucapan semisal ini, saya pengikut Imam Syafi'i dalam fikih, tapi akidah saya Asy'ari. Beliau katakan, qulnalah, saya katakan kepadanya, hada minal addadi, ini sesuatu yang kontradiktif. La bal minal irtidad, bahkan dia keluar dari madhab Syafi'iyah. Bahkan saya memastikan, kata penulis, dia keluar. Irtidad itu artinya murtad, maksudnya murtad itu keluar dari madhab, bukan keluar dari agama, ya. Keluar dari madhab Syafi'iyah. Kenapa? Idlam yakun Syafi'i asy'ariyyan i'tiqad, dikarenakan Imam Syafi'i beliau tidak memiliki akidah sebagaimana akidahnya Al-Imam Al-Asy'ari. Yang dimaksud di sini, ketika Abul Hasan Al-Asy'ari 30 tahun berkelana di atas manhaj Mu'tazilah, akhirnya beliau mendapat hidayah di akhir hidupnya di atas manhaj Ahlussunnah. Sebagaimana kitab beliau Al-Ibanah Kubra menjelaskan taubat dan rujuknya beliau dari manhaj dan akidah Mu'tazilah. Nah, tetapi qadarullah yang tersebar di negeri-negeri yang bermadhab Syafi'iyah justru adalah i'tiqad ketika beliau masih berada di atas manhaj Mu'tazilah. Ya, nah, ini yang perlu untuk diluruskan. Nah, kemudian kita lanjutkan di antara biografi yang kita ringkas di dalam beberapa literasi ini. Beliau lahir tahun berapa tadi? Akhi? Di mana kampungnya? Ghaza, di kota Asqalan. Karena di sana ada beberapa akwal. Ya. Di sini di dalam kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuhu karya Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau wafat di tahun 327, dan beliau berjumpa dengan banyak murid Imam Syafi'i. Beliau berjumpa dengan Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Humaidi, ya, berjumpa dengan Al-Imam Al-Muzani. Ya, beliau putra dari Abu Hatim Ar-Razi. Nah, beliau menyebutkan bahwa di sana ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat tentang tempat kelahiran Al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, ya, Al-Mutallibi Al-Qurashi rahimahullah. Disebutkan yang pertama yaitu Al-Asqalan, yang kedua Ghaza, yang ketiga Yaman. Nah, akhirnya beliau memberikan taklid dari tulisan Al-Imam Syafi'i sendiri, dan taklid beliau juga dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ya. Nah, yang dimaksudkan bahwa beliau lahir di Ghaza maksudnya di kampungnya.
Jadi mungkin kalau di sini Gorontalo ada Kota Tengah, gitu ya, ada Liluwo, ada Buladu. Nah, jadi kampung kecilnya itu apa? Goza, kotanya Asqalan. Nah, pendapat disebutkan dulu lahir di Yaman itu laqab dari ibunya, karena ibunya itu dari Al-Azdiyah, dari negeri Yaman. Ya, dan ini perkara yang dirojihkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala untuk menjamak ya tiga pendapat tadi. Ya, jadi tidak ada hal yang kontradiktif sebenarnya. Beliau lahir di Goza, di kampung kecil kota Asqalan, dan disebut Yaman karena ibunya itu dari Azdiyah, dari negeri Yaman. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab As-Siyar di tahun 152, berapa tahun umurnya ini? Ikhwan, 2 tahun. Beliau pindah dari Goza, Asqalan, Palestina ke negeri Makkah. Ya, di antara alasannya yaitu pertama, wa mata abuhu Idris syaban. Di saat beliau di Palestina, usianya masih 2 tahun, ayahnya meninggal. Jadi beliau yatim. Ya. Fanasha'a Muhammadun yatiman fi hijri ummih. Beliau tumbuh ya di bawah bimbingan pengitan asuhan ibunya. Maka subhanallah, bapak-bapak yang punya anak laki-laki atau perempuan, pilihkan ya, kalau kita punya anak laki-laki, calon menantu yang salihah. Kalau kita punya anak perempuan, pilihkan juga menantu yang saleh. Perhatikan ulama-ulama besar. Beliau sendiri, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, itu besar karena dibalik perjalanan beliau dari kecil tumbuh menjadi ulama besar karena ada wanita-wanita yang hebat. Nah, maka dikatakan dalam syair, al-ummu madrasatun idza i'tadatha, ya, idza i'tadatha sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu madrasah. Apa madrasah? Tempat mendidik, ya. Jika engkau mempersiapkannya, jika engkau telah mempersiapkan tempat untuk mendidik generasi thayyibal a'raq, maka negeri bangsa itu akan baik. Ini kalamnya orang Arab, ya, syairnya orang Arab. Maka Al-Imam Syafi'i ketika meninggal ayahnya 2 tahun, dibawalah oleh ibunya ke negeri Makkah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin kulli dhanbin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita adzan sejenak ya. Nah, barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la
Tes. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ketika usia beliau 2 tahun, kemudian ibunya membawa Imam Syafi'i kecil ke negeri Makkah. Alasan pertama karena ayahnya meninggal. Yang kedua, fakhafat alaihi ad-dhayyah. Dikhawatirkan akan punah nasabnya karena beliau terlahir dari nasab terbaik, dari Al-Quraisy. Memang beliau tidak lahir di Makkah, tidak pula di Madinah, tapi ayahnya dari keturunan Quraisy, dan suku Quraisy adalah kabilah terkemuka di muka bumi. Nabi SAW Al-Quraisy Al-Hashimi. Oleh karena itu, ini motivasi yang kemudian mendorong ibu beliau untuk membawa Al-Imam Syafi'i kecil ke kota Makkah. Ketika di Makkah beliau belajar di saat kecil dengan sejumlah ulama, hingga akhirnya di usia beliau yang masuk kanak-kanak, tepatnya di tahun 157. Berapa umurnya ikhwah? Lahirnya tahun, kalau 157, 7 tahun. Disebutkan di sini fahafidha, beliau kemudian menghafal Al-Quran di usia itu, di usia 7 tahun. Subhanallah. Nah, setelah itu saya ringkas kita sampaikan, beliau kemudian belajar dengan sejumlah ulama di usia 7 tahun. Di antara ulama-ulama Makkah yang membimbing beliau, di antaranya adalah Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji, mufti kota Makkah. Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji, mufti Makkah. Daud Ibnu Abdurrahman Al-Attar, pamannya Muhammad Ibnu Ali Ibnu Syafi'. Kemudian anak dari pamannya Al-Abbas, kakeknya Syafi'i, dan di antara gurunya juga adalah Sufyan Ibnu Uyainah, Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'id Ibnu Salim, dan Fudail Ibn Iyad, dan sejumlah ulama-ulama terkemuka lainnya. Nah, tepatnya di tahun 160 beliau telah menghafal Muwatta. Di tahun 160. Berapa umurnya? 10 tahun. Subhanallah. Itu ribuan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Malik. Di usia, subhanallah, di mana anak-anak mungkin di usia kita banyak bermain, Al-Imam Syafi'i kecil adalah sosok yang telah dikenal kecerdasannya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi dorongan bagi kita, para orang tua, bagi para pendidik, karena tujuan kita membacakan terjemah manaqib ulama para salaf salih, di antaranya adalah bagaimana kita bisa meneladani, bisa menambah semangat kita, kecintaan kita untuk mengikuti jalan mereka untuk meraih keutamaan. Karena belajar di usia muda bagaikan dia menulis di atas batu, akan terpatri kuat. Kalau dia belajar sudah di usia tua, bagaikan mengukir di atas air, walaupun itu tidak mutlak. Banyak para sahabat dapat hidayah di usia 40-50 tahun, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Rasulullah SAW dengan keutamaan Allah, menjadi ahli hadis, penghafal Al-Quran. Tentu dengan berbagai kesibukan tanggung jawab. Berbeda halnya ketika kita belajar dari kecil, mendidik anak-anak kita dari kecil. Dan ini metode para salaf. Menghafal Al-Quran itu didahulukan, kemudian menghafal sunnah, menghafal kitab-kitab para ulama yang ringkas, dan seterusnya. Kemudian di tahun 165, siapa gurunya tadi? Mufti kota Makkah, Khalid. Ikhwan, siapa mufti kota Makkah tadi? Muslim Ibnu Khalid
Az-Zinji, mufti kota Makkah. Di usia beliau baru 15 tahun, di tahun 165, mufti kota Makkah mentazkiyah beliau untuk memberi fatwa di kota Makkah. Subhanallah. Ada ulama-ulama besar, ada Fudail bin Iyad, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Al-Attari. Ini ulama-ulama ahli hadis. Ada Laits bin Sa'ad. Tapi seorang guru yang memandang bagaimana keadaan muridnya, kapan dia layak diberikan tazkiyah, kapan dia belum diberikan tazkiyah. Ya, bukan kelasnya fatwa di kampung ya. Ini kota Makkah dari dulu sampai sekarang sama. Ini dua kota, Makkah Madinah, tempat di mana kaum muslimin seluruh dunia itu beribadah, haji, umrah dan meminta fatwa. Dan di antara muftinya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian di tahun 175 beliau pergi ke Madinah dalam keadaan sudah punya modal menghafal Muwatta. Ini ada kisah yang indah disebutkan oleh Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ketika dia mau belajar kepada Imam Malik. Dan Imam Malik itu dikenal sosok yang memiliki haibah yang luar biasa, sampai Imam Syafi'i membuka kertasnya saja takut terdengar oleh Imam Malik karena kewibawaannya. Disebutkan dalam riwayat, berkata Al-Imam Syafi'i, ya, akhbarana Abu Hasan akhbarana Abdul Rahman qala haddatsani Abu Bishr ibnu Ahmad ibn Hammad ad-Dulabi fi tariq Makkah qala haddatsani Abu Bakar ibnu Idris Warraqul Humaidi qala akhbarani al-Humaidi. Ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. An-Syafi'i, Imam Syafi'i menceritakan kisah awal beliau hendak belajar kepada Imam Malik rahimahumullah. Qala, dia masuk ke Masjid Nabawi karena Imam Malik muftinya kota Madinah. Kuntu yatiman fi hijri ummi, wahai imam, saya ini anak yatim ya. Dari kecil saya yatim dan saya di bawah pingitan ibuku. Walam yakun ma'aha ma tu'tiyan muallim. Wa kana al-muallim qad radiya minni an akhlufahu idza qam. Maka beliau kemudian meminta kepada Al-Imam Malik untuk sudi kiranya menerima dirinya sebagai salah seorang muridnya. Ya. Kemudian falamma khatamtul Quran, di awal pertama beliau masuk beliau tidak diterima. Ya, di awal beliau masuk tidak diterima oleh Al-Imam Malik. Sampai akhirnya beliau menghafalkan Al-Quran satu kali duduk bersama murid seniornya Imam Malik. Kemudian sampailah berita itu kepada Imam Malik dan Imam Malik mulai berubah pikirannya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i di suatu hari dimudahkan berjumpa kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ya, Muhammad Idris kecil. Beliau berkata, "Inni uridu an asma'a al-Muwatta minka." Ya, beliau minta ya kepada Imam Malik, saya hendak mendengarkan Muwatta darimu. Ini permintaannya siapa? Imam Syafi'i. Mana mungkin anak kecil ya, masih muda belia kemudian ingin membacakan Muwatta kepada Imam Malik. Imam Malik kemudian berkata dengan kewibawaannya, faqala udlub man yaqra' lak. Cari orang yang bisa membacakan Muwatta kepadamu. Ya, saya tidak punya waktu. Nah, qultu la 'alaika an tasma'a qira'ati. Tidak. Saya tetap meminta engkau yang mendengarkan bacaanku. Ini juhudnya ya, seorang penuntut ilmu. Ya, dengan segala kewibawaan Imam Malik dia memberanikan diri. Fa in saula 'alaika qara'tu li nafsi. Jika engkau tidak keberatan, seandainya pun engkau tidak mau mendengar, saya akan baca tapi di hadapanmu. Qala utlub man yaqra'u laka. Tetap Imam Malik ya pada pendiriannya, cari orang yang bisa mendengarkan bacaanmu. Nah, kemudian wa qarrartu alai, aku ulangi berulang kali ya, meminta kepada Imam Malik. Faqal,
kemudian luluhlah hati Imam Malik. Subhanallah. Iqra, bacalah. Falamma sami'a qira'ati, ketika Imam Malik mendengar bacaanku, qala iqra faqara'tu alai hatta faraqtu min, sampai akhirnya aku diperintah baca sampai selesai, sampai aku menyelesaikan Al-Muwatta dalam sekali duduk di hadapan Imam Malik. Subhanallah. Ya, ribuan hadis ya di dalam kitab Al-Muwatta. Sampai akhirnya Al-Imam Malik sosok yang tidak memuji muridnya di hadapannya. Ya. Ini juga adab ya, tidak boleh guru itu memuji di hadapan muridnya. Ini juga adab. Ya. Kalaupun dia akan memuji muridnya mungkin di hadapan guru yang lain atau murid yang lain. Nah, maka suatu ketika terdengarlah berita oleh Imam Syafi'i ya dengan riwayat yang sahih. Kemudian Imam Syafi'i berkata, dan ini riwayat dari Ahmad bin Hanbal ketika beliau menulis tentang manaqib gurunya, qala abi, ya, berkata ayahku, dan maksudnya putranya Ahmad bin Hanbal, qala asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i kepadaku. Siapa ini? Imam Ahmad, muridnya. Biasa ya seorang guru berkisah tentang dulu di dalam rihlah menuntut ilmu. Ana qara'tu ala Malikin, saya dulu membaca Muwatta di hadapan Imam Malik, ya, wa kana yu'jibuhu qira'ati, dan aku mendengar, tidak langsung ya, aku mendengar bahwasanya Imam Malik itu takjub dengan bacaanku. Subhanallah. Tidak langsung dari Al-Imam Malik. Qala abi li'annahu kana fasihan. Kemudian ayahku berkata, karena guruku Imam Syafi'i sosok yang fasih di dalam menghafalkan Al-Muwatta lil Imami Malik. Nah, ini diantara ya, perjalanan beliau ketika beliau awal mula belajar kepada Al-Imamu Malik. Kemudian setelah beliau belajar bersama Imam Malik dari tahun 175 ya sampai 179, beliau kemudian pergi rihlah menuntut ilmu di negeri Yaman. Ya, dan di Madinah di antara guru-guru beliau disebutkan di sini yaitu Al-Imam Malik itu sendiri, kemudian Ibrahim ibnu Abi Yahya, ini gurunya Abdullah bin Mubarak, kemudian Abdul Aziz Ad-Darawardi, ini gurunya Al-Imam Al-Muzani. Beliau mengambil sanad hadis sampai kepada Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab, At-Taf ibnu Khalid, Ismail ibnu Ja'far, Ibrahim ibnu Sa'ad, gurunya Abdurrahman ibnu Mahdi, dan juga Al-Imam Ahmad mengambil hadis dari beliau. Dan beliau kemudian pergi ke negeri Yaman. Ya, disebutkan ya, selama di Yaman ya, beliau menimba ilmu dengan sejumlah ulama di masa Khalifah Abasyiyah pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Dan di sini ada kisah di mana Al-Imam Syafi'i mendapatkan pujian dari khalifah akan kecerdasannya dan kepiawaiannya di dalam memberikan fatwa kepada kaum muslimin. Kemudian beliau setelah dari Yaman diangkat menjadi waliul amr dan dipindahkan ke negeri Kufah. Akhirnya banyak beliau memberikan warna madhab Syafi'iyah di tengah masyarakat bermadhab Hanafiyah. Ya. Akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah sampai akhirnya beliau ya berdiam di Mesir dan Allah wafatkan beliau di Mesir. Wallahu taala alam. Ini diantara biografi singkat tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya dari kitab Badrul Masai fi syarhi risalati al-i'tiqad al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين
المستضعفين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من المنافقين والكافرين والمشركين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب له، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.